atau ruangannya Pak Taufik gimana ya Pak? Oh, Pak Taufik. Oh, Pak Taufik nih. Terima kasih. Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sofina. Saya ingin mengajukan uji asesmen. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, Ibu Safina duduk. Ini yang kemarin mau ini ya, uji kompetensi pemerintahan ya. Iya Pak. Oh, oke. Oke, saya lihat ini ya berkasnya dulu ya. Nah, Silakan. ya. Ini formulir sudah diisi, namanya Safina ya. Iya. Oke. Tanggal lahir ada, kode unitnya juga ada, kemudian kompetensinya yang diuji juga sudah ada. Oke, ini yang ini ya Permendagri 108 ya, Bu Sakina ya. Iya Pak. Iya, oke. Oke, pernyataan nanti ada atasan yang ikut. Oke. Nah ini Ibu Sakina tolong ditandatangani ya di sini. Ya. Oke, ya. Saya juga tanda tangan. Oke. Nah, kemudian begini, Bu. Setelah saya lihat ini berkasnya ada, bahannya cukup. Nah, kemudian begini, Ibu Safina, Ibu sebelum tes ini harus ada beberapa dokumen yang surat pernyataan yang tolong Ibu baca dan Ibu tanda tangan. Silakan Ibu dibaca. Boleh pinjam folder? Silakan. Ya, langsung ditandatangani. Iya, langsung ditanda. Oke, ya. Terima kasih. Kemudian ada lagi formulir persetujuan asesmen ya, yang untuk menjamin kerahasiaan ya. Silahkan dibaca, kalau setuju ditandatangani Bu ya. Maaf Pak. Boleh pinjam folder? Terima kasih. Sini, saya juga harus tanda tangan sebagai asesor di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian kemudian tes lisan dan tes lainnya. Kira-kira kapan Bu kita bisa bertemu lagi untuk pelaksanaan tes ini? Saya mengikuti jadwal Bapak. Nah, insya Allah saya bisa mulai dari besok. Oke. Bagaimana kalau kita minggu depan? Iya bisa. Oke, ini minggu depan kita bertemu lagi di kantor Ibu untuk melaksanakan tes ya. Iya. Oke. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan informasi kepada Ibu terkait dengan rencana asesmen yang akan kita lakukan. Jadi rencana asesmen yang kita lakukan itu mengacu pada Permendagri 108 ya. Nah, mengacu Permendagri 108 ini ada rincian ya. Ada rincian di sini yang nanti Ibu bisa baca begitu. Sehingga pada saat tes nanti Ibu
memahami gitu ya apa yang akan diujikan. Nah, mulai dari materi, kemudian hal-hal lain yang nanti harusnya Ibu baca duluan ya. Oke, ini dokumennya Bu, bisa nanti dipelajari. Terima kasih Pak. Oke. Saya pikir itu dulu ya yang perlu Ibu pahami untuk pelaksanaan tes. Kemudian saya lihat sudah benar ini jawabannya. Kemudian ini bukti-bukti dukungnya ada di ini ya, di bagian belakang nih ya. Oke ya, saya lihat sudah. Oke, ini juga memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, saya pikir untuk self assessment bisa lulus dan kita bisa lanjutkan untuk melaksanakan uji kompetensi. Ibu Sakina, terkait dengan tes ini, sebelum tes uji kompetensi ini ada dokumen yang tolong disampaikan kepada atasannya Ibu. Oke, demikian Bu, sampai bertemu lagi 1 minggu dari sekarang. Terima kasih. Ini habis ke parkir kita langsung ke Satpam aja lah. Terus. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sakina? Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Ya. Ini Bu Sakina, sesuai dengan janji kita kemarin, kita ini akan melakukan yang kita sebut dengan uji kompetensi. Iya. Oke. Kompetensi ini kemarin surat yang saya minta, apakah sudah ada balasan dari kepala kantornya Ibu Sakina atau atasan Ibu Sakina? Sudah Pak. Iya, terima kasih ya. Sebelum memulai uji kompetensi, Ibu dalam keadaan sehat ya? Iya. Senang saja ya? Iya. Oke. Nah, ada beberapa rangkaian tes yang akan kita laksanakan. Dan setelah itu nanti ada tes tertulis, tes lisan, dan terakhir adalah tes demonstrasi ya, kita akan cobakannya ya. Oke. Tes yang akan kita laksanakan ya. Yang pertama adalah tes tertulis ya. Tes tertulis ini ada beberapa soal, tolong Ibu jawab. Nanti setelah dijawab diserahkan kepada saya. Silakan. Ya. Setelah saya lihat dulu Bu ya. Oke, Bu. Terisi semua. Oke, berikutnya adalah tes lisan Bu ya. Jadi Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan.
Jadi pertanyaan yang pertama, peserta latsar ada yang komplain Bu, dengan pelayanan bimbingan yang diberikan oleh media bersuara. Bagaimana cara Ibu menanggapinya? Silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan mencatat komplainnya, kemudian mempelajari komplain tersebut, dan kemudian mencarikan solusi atas komplain yang telah diberikan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, tolong dijelaskan perubahan sistem pembelajaran dari klasikal ke daring. Silakan. Jadi pembelajaran daring itu Pak adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi serta munculnya pandemi COVID-19 dan pelaksanaan secara daring. Itu artinya pembelajaran dilakukan secara melalui berbagai macam gawai seperti internet, WA atau Zoom. Sedangkan kalau misalnya dulu yang klasikal itu dilaksanakan di kelas, dan sekarang kita yang daring. Ya, pertanyaan ketiga Bu ya, bagaimana Ibu melaksanakan pengawasan pembelajaran daring yang pengawasannya tidak dapat Ibu laksanakan sendiri? Terima kasih Pak. Jadi untuk melakukan pengawasan itu saya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti admin dan pihak manajemen yang mengelola sistem-sistem yang digunakan oleh para peserta latsar sehingga tetap bisa terawasi. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya Bu ya, yang keempat. Tolong Ibu jelaskan Bu, bagaimana cara Ibu mengumpulkan data alumni di tingkat latsar. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mengumpulkan data itu saya meminta tolong kepada pihak manajemen dengan bersurat kepada pihak manajemen. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ya, bagaimana cara Ibu memperbaiki metode bimbingan pembuatan aksi perubahan di latsar? Baik, untuk melakukan itu Pak, saya mengumpulkan pendapat-pendapat dari para peserta latsar, kemudian setelah dikumpulkan untuk dilihat apa saja kekurangan-kekurangannya, kemudian dianalisis dan dicarikan solusi atas isu-isu tersebut, baru kemudian itu tadi dipresentasikan dulu agar dilihat oleh pihak-pihak yang lain, baru kemudian jika cocok akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, terima kasih Bu. Selalu informasi jawabannya ya. Oke. Berikutnya mungkin kita akan melakukan uji demonstrasi ya. Mungkin bisa dibantu nanti oleh salah satu peserta latsar. Oke, ini Pak. Permisi, silakan masuk. Permisi Bu, perkenalkan saya Rosida. Jadi saya dalam rangka latsar ini saya sebagai peserta ingin melakukan coaching dengan Ibu mengenai bagaimana prosedur coaching untuk rancangan aktualisasi. Bagaimana ya Bu untuk prosedur coachingnya? Oke, baik. Untuk prosedur coachingnya kita mengikuti peraturan Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan PNS. Nah, untuk prosedur coachingnya karena kondisinya sedang COVID-19, jadi akan kita lakukan secara full daring yang menggunakan grup WA. Jadi nanti untuk draftnya bisa dikirim di grup. Baru nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut di situ, seperti misalnya saya mengirimkan link Zoom. Kita coba dulu ya simulasikan bisa dikirim contoh draftnya misalnya. Baru kemudian saya akan minta tolong ke admin untuk minta bikinkan link Zoom-nya sebentar. Oke. Nah ini saya sudah dapat linknya dari admin ya, baru saya akan kirim ke grup coaching. Ini sudah saya kirim, nah nanti itu bisa langsung diklik aja pada saat jadwal yang sudah kita tentukan untuk kita mengadakan Zoom meeting mendiskusikan draft tadi, seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak. Nanti akan saya cek di grup coaching ya Bu ya. Ya, baik. Ada lagi bisa saya bantu? Saya rasa cukup Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah
bisa dinyatakan memenuhi kompetensi untuk kompetensi pemerintahan ya. Oke. Selamat Bu.